13 triliun dolar. Itu adalah total biaya yang telah dihabiskan Amerika Serikat untuk membangun dan mengoperasikan armada kapal induk mereka sejak Perang Dunia II hingga hari ini. Kapal-kapal raksasa ini panjangnya lebih dari 330 meter, membawa lebih dari 70 pesawat tempur, dan dikawal oleh deretan kapal perusak, kapal selam, dan fregat yang membentuk sebuah armada tempur paling tangguh yang pernah ada di muka bumi. Selama 7 dekade, kapal induk Amerika adalah simbol dominasi absolut. Proyeksi kekuatan yang membuat setiap negara berpikir 2 kali sebelum berani menantang Washington. Tapi ada satu negara yang tidak mencoba menyaingi itu semua. China justru memilih pendekatan yang berbeda secara fundamental, bukan membangun kekuatan yang setara, melainkan membangun senjata yang membuat seluruh investasi itu menjadi tidak relevan. Dan mereka melakukannya dengan anggaran yang hanya sepersekian kecil dari apa yang Amerika telah keluarkan. Nah, di video kali ini, kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana China membangun arsenalnya, dari drone swarm yang bekerja seperti kawanan serangga mematikan, hingga rudal hipersonik yang terbang dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Anda akan memahami mengapa strategi ini disebut sebagai salah satu pergeseran doktrin militer paling signifikan abad ke-21. Dan yang paling penting, Anda akan melihat dengan jelas mengapa para analis pertahanan mulai mempertanyakan sebuah pertanyaan yang dulu dianggap tidak mungkin. Apakah era kapal induk sudah mendekati akhirnya? Mari kita mulai dari akar masalahnya. Kapal induk dirancang untuk satu tujuan utama, power projection, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militer ke wilayah manapun di dunia dalam waktu singkat. Ketika krisis di Selat Taiwan memanas pada tahun 1996, Amerika mengirim 2 armada kapal induk ke kawasan itu, dan ketegangan mereda dalam hitungan hari. Itu adalah demonstrasi klasik deterrence melalui kehadiran fisik. Namun model ini memiliki satu asumsi fundamental, bahwa musuh tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau dan menghancurkan kapal induk itu dari jarak jauh, sebelum kapal tersebut bahkan sempat melancarkan serangan. China, sejak tahun 1990-an, mulai membangun seluruh doktrin militernya untuk meruntuhkan asumsi tersebut. Strateginya dikenal sebagai Anti-Access Area Denial, atau yang lazim disebut A2AD, sebuah konsep yang intinya adalah, jika kamu tidak bisa masuk ke wilayah tertentu, kamu tidak bisa bertempur di sana. Titik pertama yang harus kita pahami adalah rudal balistik anti-kapal, yang oleh militer Cina diberi nama resmi DF-21D dan DF-26. DF-21D sering dijuluki carrier killer, dan julukan itu bukan berlebihan. Rudal ini dirancang khusus untuk menyerang target yang bergerak di permukaan laut, dengan jangkauan operasional sekitar 1.500 km untuk DF-21D dan lebih dari 4.000 km untuk varian DF-26. Yang membuat rudal ini revolusioner, bukan sekadar jangkauannya, melainkan cara kerjanya. Setelah diluncurkan, rudal ini meluncur ke luar atmosfer bumi, kemudian turun kembali dengan kecepatan hipersonik sambil melakukan manuver terminal untuk mengejar target yang bergerak. Sistem pemandu terminalnya menggunakan kombinasi radar aktif, data satelit, dan kecerdasan buatan untuk mengunci posisi kapal induk yang terus bergerak. Ini adalah tantangan fisika dan matematika yang luar biasa kompleks. Menghantam target sepanjang 330 meter yang bergerak di tengah samudra dengan rudal yang turun dari stratosfer. Dan China telah menguji kemampuan ini berulang kali, termasuk dalam latihan militer besar-besaran di Laut Cina Selatan pada 2020, di mana mereka dilaporkan berhasil menghancurkan target kapal tiruan yang bergerak. Poin kedua yang tidak kalah penting adalah program hipersonik China yang bernama DF-17 dengan hulu ledak Glide Vehicle Hypersonic atau HGV. Berbeda dengan rudal balistik konvensional yang lintasannya bisa diprediksi, kendaraan hipersonik ini terbang pada kecepatan antara Mach 5 hingga Mach 10 di ketinggian rendah dengan lintasan yang tidak beraturan dan terus berubah-ubah.
Ini adalah kombinasi paling mematikan dalam dunia pertahanan modern. Terlalu cepat untuk dikejar, terlalu manuver untuk diprediksi. Sistem pertahanan rudal Amerika yang ada saat ini, termasuk sistem Aegis yang terpasang di kapal-kapal perusak penjaga kapal induk, dirancang untuk menembak jatuh ancaman yang memiliki lintasan balistik yang bisa dihitung. Ketika sebuah objek terbang dengan kecepatan Mach 8 sambil melakukan manuver lateral yang tidak terduga, jendela waktu untuk deteksi, kalkulasi, dan intersepsi menjadi sangat sempit, bahkan secara teoritis mendekati nol. Pada 2021, China menguji coba rudal hipersonik yang mengorbit bumi sebelum turun menyerang target, sebuah kemampuan yang bahkan mengejutkan para pejabat intelijen Amerika. Dengan Jenderal Militer Amerika secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak tahu bagaimana China melakukan itu. Kini kita sampai pada komponen ketiga yang mungkin paling mengubah paradigma peperangan modern, drone swarm, kawanan drone otonom yang bekerja secara kolektif. Konsep ini terinspirasi dari perilaku koloni lebah atau kawanan burung starling, yang disebut murmuration, ribuan individu yang bergerak sebagai satu entitas cerdas tanpa komando terpusat. China telah menginvestasikan miliaran dolar dalam teknologi ini, dan pada 2017, mereka mendemonstrasikan kepada dunia kemampuan 1.000 drone otonom yang terbang dalam formasi terkoordinasi, sebuah rekor dunia yang kemudian mereka pecahkan sendiri. Tapi implikasi militernya jauh lebih serius dari sekadar pertunjukan cahaya yang memukau. Dalam konteks peperangan, drone swarm bekerja dengan logika yang menghancurkan setiap sistem pertahanan titik yang ada saat ini. Sebuah kapal induk memiliki sejumlah rudal pertahanan yang terbatas. Jika Anda menyerangnya dengan 500 drone secara bersamaan dari berbagai arah dan ketinggian, sistem pertahanan titik tersebut secara matematis tidak mampu mengintersepsi semuanya. Ini bukan spekulasi. Ini adalah kalkulasi sederhana tentang kapasitas tembak versus volume serangan. Dan biaya asimetrisnya sangat dramatis. Satu drone serangan sederhana mungkin berharga $50.000, sementara satu rudal interceptor Aegis yang digunakan untuk menembak jatuhnya berharga lebih dari $4 juta. Kirimkan 1.000 drone, dan Anda telah memaksa musuh menghabiskan $4 miliar hanya untuk pertahanan, sementara seluruh serangan Anda hanya menghabiskan $50 juta. Poin keempat menyatukan semua ini menjadi sebuah gambaran yang lebih besar. Doktrin Multi-Domain Operations China dan sistem komando terpadu yang disebut C4ISR, Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. China tidak membangun senjata-senjata ini sebagai alat yang berdiri sendiri. Mereka membangun sebuah ekosistem peperangan terintegrasi, di mana satelit pengintai menyediakan data real-time tentang posisi kapal induk Amerika. Data tersebut dikirim ke sistem komando yang mengkalkulasi lintasan serangan optimal. Kemudian serangan dieksekusi secara bersamaan oleh rudal DF-26, drone swarm, dan kendaraan hipersonik DF-17 dari berbagai vektor dan ketinggian. Ini yang disebut saturation attack, serangan saturasi yang merancang sistem pertahanan musuh agar kewalahan secara simultan dari segala arah. Dan semua ini beroperasi dari daratan China, yang berarti seluruh sistem senjata China terlindungi jauh di dalam wilayah yang mustahil untuk diserang balik dengan mudah. Jadi apa kesimpulan dari semua analisis ini? Pertama, China telah berhasil membangun deterrence asimetris yang efektif, bukan dengan menyaingi kapal induk Amerika, tetapi dengan membuat kehadiran kapal induk di kawasan Pasifik Barat menjadi proposisi yang sangat berisiko tinggi. Kedua, kombinasi rudal anti kapal balistik, senjata hipersonik, dan drone swarm secara kolektif menciptakan apa yang para analis sebut sebagai bubble A2AD, sebuah gelembung penolakan akses yang semakin sulit ditembus oleh kekuatan laut konvensional. Ketiga, biaya asimetris dari strategi ini adalah realita yang tidak bisa diabaikan.
Amerika membutuhkan 13 miliar dolar hanya untuk membangun satu kapal induk kelas Gerald R. Ford. China dapat mengancam dan menetralisir kapal itu dengan investasi yang jauh lebih kecil. Benang merahnya adalah ini. Dalam geopolitik dan strategi militer, tidak selalu pihak yang memiliki senjata paling mahal yang menang, tapi pihak yang paling efisien mengubah investasi menjadi ancaman yang nyata dan kredibel. China tidak perlu mengalahkan Amerika dalam perlombaan membangun kapal induk. Mereka hanya perlu membuat keputusan untuk mengirim kapal induk ke Selat Taiwan menjadi keputusan yang terlalu mahal secara militer dan politik untuk diambil. Pertanyaan untuk Anda sekarang, jika Anda adalah perencana strategi pertahanan Amerika, langkah apa yang akan Anda prioritaskan untuk menghadapi doktrin A2AD Cina ini? Apakah jawabannya ada pada pengembangan sistem pertahanan baru, perubahan doktrin, atau justru pada jalur diplomasi dan deeskalasi? Tulis analisis dan pandangan Anda di kolom komentar, karena debat intelektual inilah yang membuat diskusi kita semakin kaya. Jika video ini memberikan perspektif baru bagi Anda, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena kami terus menghadirkan analisis mendalam tentang geopolitik, strategi pertahanan, dan dinamika kekuatan global yang membentuk dunia kita hari ini.